Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siap? Siap. Benar, siap. Bu, siap. Sebelum kita mulai sidang pada siang hari ini, maka kita berdoa bersama agar persidangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bihamdihi subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Gresik pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ibu Panitera sidang untuk antrian pertama. Perkara atas bersama nomor 1387. Baik, tolong dipanggil masuk sidang. Baik, kemudian nomor antrian A1 dengan perkara nomor 1387 PTTG 2024 AGS antara Bambang sebagai penggugat lawan Fitri sebagai tergugat harap memasuki ruang sidang. Bagaimana puasa? Ini puasa ya? Puasa penggugat ya? Betul yang mulia. Penggugatnya di mana? Prinsipal saya sedang berhalangan hadir karena waktu. Untuk puasa tergugat dan tergugatnya siap? Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan ya dua-duanya ya? Siap yang mulia. Baik. Sebelum itu saya ingin menunjukkan terlebih dahulu puasa penggugat dan tergugat maupun puasanya hari ini kan berkumpul di ruang sidang. Ini bukan sekedar untuk mempercepatkan harta bersama, tetapi untuk mencari keadilan. Islam mengajarkan bahwasanya perdamaian itu lebih utama daripada persengketaan. Di dalam mazhab Syafi'i, di Al-Majmu'nya, mazhab Hambali, di Al-Muni'nya dikatakan bahwasanya setiap perselisihan di antara manusia itu dapat diselesaikan dan yang paling baik adalah dengan perdamaian, bukan dengan putusan peradilan. Maka dari itu saya ingin kembali mengingatkan kami sebagai hakim memiliki kewajiban untuk mengetuk palu dan memberikan putusan sebagaimana yang dimintakan ataupun nanti yang akan terbukti di pengadilan. Namun Islam mengajarkan bahwasanya penyelesaian secara kekeluargaan itu lebih baik. Maka dari itu, apakah tidak bisa diupayakan lagi oleh kuasa penggugat, tergugat dan kuasanya mungkin bisa dirundingkan lebih dalam lagi gimana kuasa penggugat? Kami paham yang mulia, saya sepenuhnya menghormati ajakan damai yang diajukan oleh majelis hakim. Namun, apabila perdamaian yang ditawarkan, maka saya merasa perlu untuk tetap melanjutkan gugatan ini demi mendapatkan keputusan hukum yang jelas dan adil. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan, al-haqqu qadimun la yubtiluhu syai'. Hak itu bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Baik, bagaimana kuasa tergugat? Mohon izin yang mulia sebelumnya, meskipun saya bukan dari UIN, tapi saya tetap mengutamakan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Namun karena tidak mencapai titik terang terhadap perkara ini, kami dari pihak tergugat akan terus melanjutkan perkara dan memohon putusan yang seadil-adilnya dari para yang mulia. Baik, kalau tidak sampai saat ini belum ditemukan titik tengahnya, sebelum kami melanjutkan perkara ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana yang termuat dalam berita acara SITA nomor 1378 /PDD-G/2024 Pengadilan Agama Gresik telah dinyatakan sah dan berharga serta dilaksanakan sita objek sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 60 meter persegi terletak di Jalan Granit Mila 5.2 nomor 41 RT 003 RW 11 Perumnas Kota Baru Diorjo, Desa Petiken, Kecamatan Diorjo, Kabupaten Gresik sebagaimana SHM nomor 0763 Desa Petiken atas nama Bambang Hermanto dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara rumah wilayah RT 008 RW 11, sebelah timur rumah kosong, sebelah selatan Jalan dan Masjid An-Nur, sebelah barat rumah Bapak Musdi pada tanggal 1 Desember 2024.
dengan memperhatikan hukum material dan hukum formil yang ada, Pengadilan Agama Gresik hadir sebagai bentuk pengejauhan negara guna mencegah hak kedatangan masyarakat. Penyitaan atas tanah tersebut telah dicatat dalam buku tanah yang ada di desa. Selain itu, sita atas tanah tersebut juga telah didaftarkan di Badan Pertanahan Negara. Kami tekankan sekali lagi, sejak tanggal pendaftaran sita tersebut, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan, atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu, maka dinyatakan batal demi hukum. Kepala desa yang bersangkutan juga telah ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain. Baik, kalau begitu, karena agenda hari ini adalah pembuktian, maka saya beri waktu untuk penggugat terlebih dahulu atau kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan pasal 163 AIR. Kuasa penggugat akan mengajukan alat bukti apa ini? Pada saat ini saya akan mengajukan bukti surat ya. Oke, baik. Kalau begitu silakan maju bersama dengan kuasa penggugat untuk proses silakan. CP sudah diamat ya? Oke. Asli KTP. Kartu keluarga juga sudah dimasukkan. Baik, kartu keluarga. Aslinya kartu keluarga. Akte jual beli rumah. ACP dari mana? Iya sini. Aslinya ACP. Dan ini bukti pelunasan. Pelunasan dari BSI. Aslinya betul. Asli BSI. Kemudian yang terakhir ada sertifikat kopi dan asli. Asli sertifikat. Yang mulia itu sertifikatnya palsu yang mulia. Asli yang mulia. Sertifikat tanah. Bisa saya cek. Boleh. Ini tolong diberikan yang fotokopian. Ini kami punya aslinya yang mulia karena luasnya ini tidak sesuai dengan sertifikat di sini. Punya kami selama saya menjadi kuasa yang mulia ini tidak pernah ada sertifikat menyesuaikan seperti ini. Sertifikatnya dalam sudah. Pas sebelumnya tolong jangan mengalami fakta dalam persidangan yang bisa ya, tolong yang mulia kami membantah fakta ini diedit yang mulia, ditentang yang mulia. Baik. Yang mulia saya sendiri. Saya bisa mengetahui. Saya tidak terima. Kuasa. Ada apa ini? Tidak boleh ada. Tidak boleh ada kekerasan di pengadilan. Tidak boleh ada kekerasan di ruang sidang. Semua di kursi. Harap kembali dulu. Anda tidak sopan di ruang sidang. Harap patut dipatah. Kuasa tergugat dengarkan saya. Kuasa tergugat, tindakan Anda ini merupakan pelanggaran tata tertib sesuai Perma nomor 5 dan Perma nomor 6 tahun 2020 tentang protokoler dan pengamanan sidang. Dan ini juga sudah mengarah tindakan pidana karena kuasa tergugat sudah merusak alat bukti yang diajukan di persidangan yang sah. Maka dari itu, di Perma tersebut di dalam pasal 6-nya sudah menyebutkan bahwasanya majelis berhak untuk mengeluarkan kuasa tergugat karena bertindak merendahkan marwah pengadilan dan juga menunda dan menghalangi proses persidangan. Maka dari itu silakan. Saya tidak terima yang mulia. Sudah, bicaranya di luar saja. Tidak. Siap, Majelis. Saya melaporkan Kuasa. Sudah, diam. Kita boleh lagi. Ada pertengkaran di ruang sidang. Keluar. Silakan. Baik, karena satu surat tadi tolong ditambahin nomor di sini ya, untuk surat fotokopian yang sudah dileges nanti bisa kita ya. Baik, kuasa penggugat, mohon maaf karena tadi ada kericuan. Untuk kuasa penggugat, apakah ada alat bukti lain yang mungkin akan diajukan? Ada yang mulia, kita mau mengajukan saksi, tapi terlebih dahulu kita meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkan. Baik. Karena tadi ada satu alat bukti yang sudah kami cek dan oleh kuasa tergugat disobek, maka majelis memerintahkan untuk kuasa penggugat kembali menyalin dan membayar biaya materai terkait surat yang rusak tadi. Dan oleh karena penggugat maupun kuasanya telah mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti surat lagi, maka dari itu kami tunda sidang ini sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 9 dengan agenda pembuktian lanjutan dari penggugat. Diperintahkan kepada kuasa penggugat dan penggugat dan juga tergugat supaya hadir kembali di dalam sidang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi. Mari ya, penggugat, kuasa penggugat, tergugat. Sidang perkara nomor 1387 PDP-DG/2024 Pengadilan Agama Gresik dinyatakan ditutup. Silakan kuasa penggugat dan tergugat. Terima kasih. Ya, sama. Ini tenang, masih ada sidang lagi ya ini? Oh ini terakhir. Baik, karena yang sidang terakhir dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang perkara pada hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.